مرحبا أهلا النوادي. Nah, bagaimana kasusnya kalau bawa mobil tidak sengaja nabrak kucing? Ya. Kemudian kucingnya mati. Yang perlu kita pahami, yang namanya tidak sengaja tidak kena dosa. Gak ada kena bala, harus buka baju, kalau tidak nanti kena celaka. Gak ada itu. Semua kuasa Allah, bukan dari kucing. Tapi apakah perbuatan itu bagus? Bagus. Kita menghormati, ini makhluk. Kita diwajibkan berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Tapi jangan dikaitkan, apalagi orang tersebut tidak sengaja. Kemudian dibilang kalau tidak kau kuburkan dengan pakaianmu nanti kena bala. Lah, tidak. Dia gak sengaja. Lantas kenapa harus itu penghormatan? Dan kenapa harus dikuburkan? Ya jangan sampai mengganggu orang. Jadi bangkai penyakit. Kemudian penghormatan kepada makhluk Allah. Jangan dikaitkan dengan musibah, apalagi dia tidak sengaja. Kasihan orang gak bisa tidur tuh. Ya, apalagi di tengah hutan dia takut, wah mau keluar juga tengah hutan. Dia kuburkan cepat-cepat pergi. Nah itu tujuannya penghormatan kepada makhluk, karena hewan juga mulia di dalam hukum Islam. Jangankan kucing, anjing saja itu mulia, haram dibunuh. Bahkan di dalam fikih diterangkan, kalau kita punya air 1 botol cukup untuk wudu saja, dan kita berada di tengah gurun pasir misalnya, di hadapan kita ada anjing yang kehausan. Dalam hukum fikih, anjing yang kehausan ini, air wudu kita dikasih untuk dia minum agar dia bisa hidup. Kita bagaimana? Tayamum. Lihat, dimuliakan. Banyak orang masuk surga sebab hewan. Kan Nabi ceritakan di dalam riwayat yang sahih tentang kisah anjing, ya sudah terkenal kisah-kisah itu. Dulu ada satu sufi, ahli ibadah, wazahid, terkenal, namanya Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Waktu Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli meninggal dunia, ada beberapa kerabatnya dari golongan para asfiya bermimpi berjumpa dengan Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Kurang lebih ala sabili al-hikayah, saya sampaikan dengan jalan cerita bukan riwayat. Kurang lebih ketika sahabatnya ini bermimpi, ada interview dari malaikat. Ya Al-Imam Shibli, kamu beruntung, kamu termasuk orang yang selamat. Kamu orang baik, tempat kamu di surga. Saya mau bertanya, bisa? Ya. Kira-kira kamu masuk surga ini, amalan apa yang kau lakukan? Kata Al-Imam Abu Bakar Shibli, mungkin saya punya sholat. Kata malaikat, bukan. Allah sudah beritahukan kepada saya, bukan itu. Puasa, bukan. Ahli ibadah beliau. Ilmu, itu juga bukan. Lantas apa? Kata Al-Imam Abu Bakar Shibli, maka malaikat mengatakan, kamu ingat tidak dulu kamu keluar dari rumah tengah malam, cuaca sedang hujan, kemudian sangat dingin cuaca pada waktu itu, kamu lewat di satu jalanan, ada anak kucing kedinginan. Di saat itu kamu kasihan kepada anak kucing tersebut, kamu ambil itu anak kucing, kamu masukkan di lengan bajumu, kemudian kamu hangatkan dia. Setelah itu kau bawa pulang ke rumah, kau berikan susu untuk anak kucing, kamu bersihkan dia dari kotoran di tubuhnya, sampai akhirnya dia sudah
fit, dia sudah baik secara fisik. Setelah itu kamu pergi keluar, kamu cari induknya. Akhirnya ketemu, kau lepaskan dia dengan induknya. Kata malaikat, sebab itulah Allah memasukkan kamu ke surga. Bukan berarti kita tinggalkan sholat, puasa. Kita kan nggak tahu yang mana tadi. Ridho Allah itu di mana. Yang pasti yang namanya wajib harus dilakukan. Itu haknya Allah.